Nggak seru ya adik-adik? Ada yang mau temanin nggak? Adik-adik di rumah, ada yang mau temenin Lause di sini? Siapa? Dari kelas Indria? Dari kelas Pratama mungkin? Atau dari kelas Yehuda? Ada? Kalau ada, ayo ke sini. Nggak bisa ya bercanda. Hari ini Lause nggak sendirian, tapi ada teman kalian yang akan menemani Lause di sini. Siapa ya dia ya? Dari kelas mana ya kira-kira ya? Ada yang tahu? Teman kalian? Kita panggil siapa ya? Dari kelas. Ya. Yeay! Ada Vincent di sini. Halo teman-teman, saya Vincent. Saya akan menemani Lause memimpin pujian Ya, ibadah pada hari ini. Yeay, ada Vincent. Tapi masih kurang seru ini Vincent. Iya. Kita masih perlu lagi yang ada di sini dong Iya. ya. Nah, hari ini ada lagi dong satu Lause yang akan menemani kita. Iya. Siapa Vincent? Kita panggil yuk. Lause. Yeay. Halo adik-adik, saya Lause Ronglong. Hari ini saya akan menemani Lause dan Vincent untuk memimpin pujian di sekolah minggu. Yeay. Oke adik-adik, kita bersyukur Allah telah memelihara hidup kita, memberikan kita kesehatan, kekuatan selalu, dan yang terpenting bahwa Allah telah memberikan Yesus Kristus menjadi juru selamat kita. Oleh karena itu, mari bersama-sama kita memuji Tuhan dan bersama kita katakan give thanks. Adik-adik, sebelum kita mulai ibadah kita doa dulu. Lause akan memimpin kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan sepanjang minggu ini ya Tuhan. Kami juga berterima kasih untuk hari ini kami boleh beribadah di sekolah minggu ya Tuhan. Berkati ibadah sekolah minggu kami ya Tuhan dari awal hingga akhir. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Oke adik-adik, kembali kita mau memuji Tuhan. Lebih semangat lagi ya Vincent ya. Adik-adik di rumah juga semangat. Kita mau mengatakan haleluya, haleluya, puji Tuhan. Nah, Lause mau memberitahu kalian bahwa kita akan memakai dua gerakan dengan dua kata saja ya. Gerakan yang pertama ketika kita mengatakan haleluya, tangan kita gimana Vincent? Dilambai-lambai. Kemudian kalau puji Tuhan, tepuk tangan. Oke? Adik-adik di rumah bisa ya? Oke, kita naikkan pujian ini. Haleluya, haleluya, haleluya.
Kita tadi udah variasi, tangan kita dilambai-lambai, kemudian kita tepuk tangan. Nah sekarang kita mau tambah gerakannya. Tambahnya apa Vincent? Ada yang jongkok, ada yang berdiri. Oke? Nah yang cowok, adik-adik yang di rumah yang cowok ikutin gerakan dari Vincent. Yang cewek ikutin gerakan Rosalind ya. Oke semua siap memuji Tuhan lagi? Kita naikkan pujian ini lagi. Ikutin yang cowok Vincent ya. Yang cewek Rosalind. Haleluya, 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 haleluya. Puji Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya, Puji Tuhan. haleluya, Puji Tuhan. haleluya. Sama-sama. Puji Tuhan. Yeay. Nah, adik-adik, sebentar lagi kita akan mendengar firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita siapkan hati kita dengan lagu pujian apa, Lose? Firman Tuhan ku dengar. Ayo semua kita naikkan pujian ini. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin tumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolonglah daku. Sekali lagi kita akan pujian ini dengan lebih cepat. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin tumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolonglah Yesus, tolonglah daku. Yesus, tolonglah daku. Hai adik-adik, hari ini Lausu mau bercerita tentang seorang hamba yang setia. Sebelum Lausu bercerita, Lausu mau bertanya kepada adik-adik sekalian. Minggu lalu, Lausu Eva cerita tentang apa ya? Siapa yang tahu angkat tangan? Nah, pasti kalian ingat Lausu Eva cerita tentang apa? Lausu Eva cerita tentang Ratu Esther. Nah, hari ini adik-adik, Lausu Eva mau bercerita tentang seorang hamba yang setia. Siapakah dia hamba yang setia? Ayo, siapa yang tahu siapa dia hamba yang setia? Siapa? Nah, adik-adik, nanti kita akan tahu siapa dia hamba yang setia. Sebelum Lausu Eva bercerita, mari kita berdoa bersama-sama untuk kebenaran akan firman Tuhan. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur jikalau pada siang hari ini kami masih diizinkan untuk beribadah kepadamu. Kami sudah memuji nama Tuhan, tiba saatnya kami mau mendengarkan firman-Mu. Pakai setiap kami, pakai telinga kami, pakai pikiran kami dalam konsentrasi akan firman-Mu. Pakai Lausu Eva yang menyampaikan firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk mendengarkan akan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, sebelum Lausu bercerita tentang firman Tuhan lebih lanjut, Lausu Eva mau bertanya kepada adik-adik. Nah, siapa di sini yang pernah melihat tentang sawah? Nah, mungkin ada adik-adik sebagian yang sudah pernah langsung melihat sawah.
Mungkin pada saat liburan, baik itu ke Bali, ke Surabaya, ke Malang, menjumpai sawah pada saat liburan. Atau mungkin ada lihat di televisi. Nah, melihat sawah yang begitu luas sekali. Atau mungkin adik-adik melihat sawah di buku, baik itu buku pelajaran atau buku-buku yang lain. Adik-adik menjumpai, melihat sawah. Nah, Lause Kemfa, apa ya sangkut pautnya sawah dengan Lause Kemfa cerita hari ini tentang hamba yang setia? Nah, nanti kita tahu apa kaitannya antara sawah dan hamba Allah yang setia. Sebelumnya, Lause akan memberikan kata-kata yang mungkin dalam cerita Lause ini ada di dalam sini. Mungkin adik-adik tidak mengerti akan kata-kata tersebut. Nah, Lause akan memberi kata-kata yang mungkin akan nantinya membuat adik-adik mengerti. Yang pertama, setia, yaitu berpegang teguh pada janji Allah atau taat. Jelai, yaitu salah satu tanaman pangan untuk membuat roti. Menuai, yaitu mengumpulkan hasil panen. Berkas, kumpulan batang jelai, gandum, padi, dan lainnya. Memungut, mengumpulkan sedikit demi sedikit. Kerabat, saudara dari keluarga, atau suku yang sama. Penebus, orang yang membayar harga yang diperlukan untuk mendapatkan kebebasan hidup orang lain. Nah, adik-adik, mari bersama-sama kita akan mendengarkan akan kebenaran firman Tuhan tentang seorang hamba Allah yang setia. Firman Tuhan pada siang hari ini terambil daripada Rut pasalnya yang ke-1 sampai dengan pasalnya yang ke-4. Ayo adik-adik, kita akan mendengarkan akan kebenaran firman Tuhan. Di Bethlehem di tanah Yehuda, hiduplah seorang keluarga yang bernama Bapak Elimelek dan mempunyai seorang istri yang sangat cantik yang bernama Naomi. Bapak Elimelek dan Ibu Naomi mempunyai 2 anak yang ganteng-ganteng sekali yang bernama Mahlon dan Kirlion. Bapak Elimelek dan Ibu Naomi melihat bahwa di Bethlehem di sana terjadi kelaparan yang cukup besar. Mereka bergegas pergi dari Bethlehem menuju ke Moab. Mereka bergegas, mereka berjalan kaki, bukan naik pesawat atau naik kapal laut, tetapi mereka menggunakan keledai yang mereka tumpangi. Sesampainya di Moab, Moab adalah daerah di mana penduduk tersebut tidak mengenal Tuhan. Mereka banyak menyembah berhala-berhala. Beberapa tahun kemudian, Elimelek meninggal di tanah Moab. Betapa sedih hati Naomi karena ditinggal suami tercinta. Beberapa tahun kemudian, Mahlon dan Kirlion tumbuh menjadi pemuda dewasa dan mereka menikahi perempuan Moab, yaitu Rut dan Orpa. Setelah mereka tinggal di kota Moab, tragedi yang menyedihkan terjadi pada ibu Naomi. Kedua anaknya yang bernama Mahlon dan Kirlion meninggal dunia. Betapa sedihnya hati Naomi karena ditinggal suami tercinta, ditinggal kedua anaknya. Naomi akhirnya hidup bersama kedua menantunya. Beberapa tahun kemudian mereka mendengar bahwa di Bethlehem Tuhan menyediakan makanan di sana. Akhirnya Naomi memutuskan untuk kembali ke tanah kelahirannya, yaitu Bethlehem. Naomi bergegas menyusun barang-barang untuk kembali meninggalkan kota Moab menuju ke Bethlehem. Di dalam perjalanannya, Naomi berkata kepada kedua menantunya, "Pulanglah ke rumah ibumu, sebab saya tidak mempunyai apa-apa. Suami saya meninggal, kedua anak saya meninggal. Jikalaupun saya akan melahirkan seorang anak,
berbeda jauh dengan usia kalian. Mungkinkah kalian mau menahan diri untuk tidak bersuami? Tetapi kedua menantunya berkata, Ruth dan Orpa berkata, "Ibu, kami tidak mau meninggalkan ibu. Kami ingin ikut bersama-sama dengan ibu. Jangan tinggalkan kami." Lalu Naomi berkata, "Janganlah demikian, anak-anakku. Bukankah aku mengalami hal yang pahit? Tuhan telah terancung tangan terhadap aku." Kemudian Orpa berpamitan kepada mertuanya. Kemudian Orpa mencium ibunya dan memeluk, "Ibu, selamat tinggal." Akhirnya Orpa kembali ke rumah orang tuanya. Kemudian Naomi berkata kepada Ruth, "Lihat, iparmu loh sudah pulang ke rumah orang tuanya. Pulanglah engkau bersama keluargamu." Tetapi apa yang dijawab oleh Ruth? Loh, Ruth berkata, "Ibu, jangan desak aku untuk pulang ke rumah orang tuaku. Ibu, aku ingin ikut bersama-sama dengan engkau. Bukankah Allahmu adalah Allahku? Di mana ibu bermalam, disitulah aku bermalam. Bangsamu adalah bangsaku. Di mana engkau mati, di situ pun aku mati. Ibu, aku ingin ikut bersamamu." Ketika Naomi mengetahui bahwa Ruth berkeras hati ingin ikut bersamanya, akhirnya Naomi berdiam diri dan berkata, "Mari anakku, ikutlah bersama-sama aku ke Betlehem." Kemudian mereka sampai di Betlehem. Di Betlehem terjadilah suatu yang gempar yang membuat orang menjadi bingung dan berkata-kata, "Naomi kah itu?" Naomi mukanya pasti berbeda. Dari pertama dia meninggalkan Betlehem, sekarang dia datang menuju Betlehem. Muka Naomi yang dulunya mungkin cantik, sekarang berubah menjadi kelihatan tua. Apa yang menyebabkan Naomi mengalami kelihatan tua? Naomi mengalami kepahitan yang cukup besar. Dan Naomi berkata, "Jangan panggil aku Naomi, panggil aku Mara. Sebab Tuhan mendatangkan malapetaka terhadap aku." Naomi berkata, "Dengan tangan penuh aku pergi, tetapi dengan tangan kosong Tuhan memulangkan aku." Pada saat itu di Betlehem terjadi musim panen jelai. Di Betlehem Naomi mempunyai seorang sanak saudara dari suaminya yang bernama Boas. Kemudian pasti tentu ya, Naomi membutuhkan makanan. Kemudian Ruth berkata kepada mertuanya, "Ibu, alangkah baiknya saya pergi ke ladang memungut sisa-sisa jelai yang ada." Kemudian apa yang dikatakan oleh Naomi? Naomi berkata kepada Ruth, "Pergilah, pungutlah sisa-sisa jelai yang ada untuk kita makan." Akhirnya Ruth sampai di ladang. Kemudian apa yang dilakukan oleh Ruth? Ruth memungut jelai-jelai di belakang para penyabit yang ada. Memungut dan memungut lagi sisa jelai-jelai yang ada di ladang. Suatu ketika Boas datang ke ladang, dan kemudian di sana Boas berkata kepada para penyabit-penyabit yang ada, "Tuhan menyertai engkau." Para penyabit-penyabitnya berkata, "Tuhan memberkati Tuhan." Kemudian Boas melihat ada seseorang yang tidak dikenal oleh Boas. Kemudian dia bertanya kepada para penyabit itu, "Siapakah wanita itu?" Kemudian penyabit itu berkata, "Wanita ini bernama Ruth. Dia datang bersama Naomi dari daerah Moab." Kemudian dia minta izin kepadaku
untuk memungut jelai-jelai yang ada di ladang ini. Kemudian Boas menghampiri Rut dan berkata, Rut, pungutlah jelai-jelai di ladangku saja, jangan pungut di ladang orang lain. kemudian betapa senangnya Rut karena perkataan Boas. Kemudian Rut bersujud kepada Boas dan berkata, terima kasih Tuanku, mengapa engkau memberi belas kasihan padaku? Engkau tidak mengenal aku ini orang asing. Terima kasih Tuhan, engkau memberi belas kasihan kepadaku. Boas berkata kepada Rut, Telah diceritakan padaku bahwa engkau mengikut mertuamu, engkau meninggalkan ayah ibumu, engkau meninggalkan tanah kelahiranmu, dan engkau menyembah Allah bangsa Israel. kemudian Rut berkata, Tuhan, engkau mengasihi aku, sekarang aku tenang, engkau yang menghibur aku. Rut berkata kepada Boas, saya tidak sama seperti hamba-hamba perempuan yang lain. Siang harinya Boas makan, kemudian Boas mengajak Rut untuk bersama-sama makan bersama penyabit-penyabit yang lain. Setelah makan, Rut melakukan pekerjaannya lagi, memungut jelai-jelai yang ada. Kemudian Boas berkata kepada penyabitnya, kiranya engkau menjatuhkan onggokan jelai-jelai yang ada, sehingga Rut bisa mengambil jelai-jelai yang ada. Rut mengumpulkan hasil jelai-jelai yang dia ambil di ladangnya Boas. Wah, adik-adik, tahu nggak berapa hasil yang dikumpulkan oleh Rut? Wah, kira-kira 1 eva. 1 eva itu berapa ya adik-adik? 1 eva adalah 13 kilo. Wah, ternyata banyak sekali ya hasil yang dikumpulkan Rut saat itu, 13 kilo. Wah, kemudian apa yang dilakukan Rut? Setelah dia mengumpulkan hasil sisa-sisa jelai-jelai yang ada, dia pulang ke rumahnya. Sesampai di rumah, Naomi berkata, di manakah engkau bekerja hari ini? Kemudian Rut berkata, Ibu, saya tadi memungut jelai-jelai di ladang. Orangnya sangat baik dan sangat murah hati. Dia mengizinkan aku loh, Bu, untuk memungut jelai-jelai yang ada. Kemudian Naomi berkata, ladang siapakah yang engkau pungut? Itu loh, Bu, namanya Boas, Bu. Wah, Naomi senang sekali. Dan Naomi berkata, diberkatilah orang tersebut yang dengan murah hati mengizinkan engkau memungut jelai-jelai yang ada. Boas itu adalah kerabat kita. Dia adalah saudara dari mertuamu, yaitu Bapak Elimelek. Sejak saat itu, Rut terus memungut jelai-jelai di ladang Boas. Rut dekat dengan para penyabit-penyabit perempuan. Kemudian berkatalah Naomi kepada Rut, anakku, alangkah baiknya aku mencarikan seseorang yang akan membahagiakan engkau. Boas adalah kerabat kita. Kemudian Naomi berkata, nanti Boas akan menapik jelai yang ada. Pergilah ke ladang, pakailah pakaian yang bagus-bagus, dan jangan sampai orang lain ketahuan dengan engkau. Rut datang ke tempat pengerikan yang ada. Dia bersembunyi, dia ingin melihat Boas yang ada. Kemudian Boas menapik jelai-jelai yang ada. Boas duduk dan bersantai. Kemudian Boas makan. Akhirnya Boas tertidur. Dalam tidurnya, apa yang dilakukan oleh Rut? Rut menyelimuti Boas dan Rut tidur di kakinya Boas. Kemudian malam harinya
Terbangunlah Boas dari tidurnya. Kemudian dia meraba, kok sepertinya ada seseorang di kakiku. Alangkah terkejutnya Boas saat itu melihat bahwa ada seseorang di sampingnya, dan dia berkata, Siapakah engkau? kemudian Rut berkata, Tuhan, ini aku, Rut. Aku mau mendapat perlindungan daripadamu. Kiranya Tuhan mau menebus aku. Tuhan, kasihanilah aku. Boas berkata, Diberkatilah engkau anakku, sebab kasihmu sangat nyata. Engkau tidak mengejar orang muda, engkau pula tidak mengejar orang miskin atau kaya. Memang aku yang akan menebusmu, tetapi ada yang lebih dahulu menebus engkau. Jika orang itu tidak menebusmu, maka akulah yang akan menebus engkau. kemudian Rut senang sekali karena ada yang menebus. Boas berkata kepada Rut, Berikanlah selendangmu itu kepadaku, supaya aku memberikan jelai-jelai yang ada untuk mertuamu. kemudian Boas menakarnya di dalam selendang tersebut dan memberikannya kepada Rut untuk dibawa pulang kepada Naomi. Kemudian Boas pergi ke kota, dan sampailah Boas di kota. Boas duduk di gerbang pintu yang ada. Kemudian Boas melihat penebus yang akan menebus Naomi dan Rut datang menghampiri. Kemudian dipanggillah penebus itu oleh Boas. Tuhan, kemarilah. Kemudian penebus itu datang menghampiri Boas, dan Boas berkata, Duduklah bersama saya di sini. kemudian Boas memanggil 10 orang tua-tua untuk datang bersama-sama duduk di tempat. Boas berkata kepada penebus dan orang-orang yang ada di situ, Tanah milik Naomi mau dijual. Bagaimana? Apakah engkau mau menebusnya? penebus itu berkata, Ya, aku mau menebusnya. Tetapi jikalau engkau mau menebusnya, engkau akan menebusnya bersama dengan Rut. Dan jikalau engkau tidak menebusnya, aku yang akan menebusnya. kemudian penebus itu berpikir lagi. Akhirnya penebus itu menolak. Katanya, Saya tidak akan menebus, karena saya akan merusak milik pusaka saya. tradisi di Bethlehem jika mengesahkan harta yang dibeli, maka penebus pertama akan mengambil sandalnya dan memberikan kepada yang membeli tanah milik yang ada. Kemudian penebus pertama mengambil sandalnya lalu memberikan kepada Boas. Akhirnya Boas memiliki tanah yang dimiliki oleh Naomi, dan dia juga mengambil istri daripada Rut. Akhirnya adik-adik, Boas menikahi Rut, dan mereka pun hidup bahagia. Dan kemudian Boas dikaruniakan seorang anak laki-laki yang ganteng yang bernama Obed. Obed adalah kakek daripada Daud. Kemudian orang-orang di Israel, perempuan-perempuan di Israel saat itu memuji Naomi. Katanya, terpujilah nama Tuhan karena engkau mempunyai seorang menantu yang setia, mempunyai seorang menantu yang baik, yang menghidupi engkau sampai hari tuamu. Demikianlah adik-adik kisah daripada Rut, seorang hamba yang setia, yang mengiringi Tuhan, yang mengikuti mertuanya Naomi dan hidup bahagia bersama Boas. Nah adik-adik, Rut mempunyai seorang anak yang bernama Obed. Keturunan daripada Daud melahirkan yaitu Yesus Kristus yang mati di kayu salib menebus kita semua anak-anaknya. Maukah adik-adik seperti Rut, seorang yang setia,
Bahkan Kristus pun setia. Dia mati di kayu salib menebus kita semua. Adik-adik pun pasti mau setia, bukan? Mari kita bersama-sama setia. Setia dalam hal apa? Setia dalam hal membaca Alkitab, setia dalam mendengarkan akan firman Tuhan, setia dalam berdoa, setia dalam beribadah. Mari adik-adik, tiba saatnya kita mau bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih jikalau pada hari ini kami sudah mendengarkan akan firman-Mu. Terima kasih Tuhan telah mengaruniakan anak-Mu Yesus Kristus yang mati di kayu salib menebus dosa-dosa kami, anak-anak-Mu yang berdosa ini. Kami juga bersyukur ya Tuhan untuk teladan daripada hamba-Mu Rut yang begitu setia, yang meninggalkan berhala-berhala dan menyembah Tuhan Allah Israel. Terima kasih Tuhan, jadikan kami pun anak-anak-Mu yang setia, anak-anak yang terus takut akan Engkau. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yeay, adik-adik semua, saatnya kita mau menghafal ayat hafalan. Ayat hafalan kita minggu ini terdapat di Lukas 16 ayat 10a. Di mana? Lukas 16 ayat 10a. Oke, siap semuanya? Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Sekali lagi, barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Oke semua, selamat menghafal ayat hafalan. Dah. Teman-teman, kita akan memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Dan kita naikkan pujian, ku bawa persembahan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk segala kebaikan-Mu untuk kami. Kami telah memberikan persembahan, dan persembahan ini dapat dipakai untuk kerajaan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Nah, adik-adik semua yang ada di rumah, kita telah memuji Tuhan, kita telah mendengarkan cerita firman Tuhan. Sekarang saatnya kita mau memuji Tuhan kembali. Kita mau naikkan pujian Yesus Sahabatku. Nah, Lausa akan mengajarkan kalian ada 3 gerakan nih adik-adik ya. Gerakan yang pertama adalah Yesus, kata Yesus, kemudian sahabat, kemudian Tuhan. Oke, kita mau naikkan pujian ini biarlah setiap kita boleh menjadi anak Tuhan yang mengasihi Tuhan dan setia sampai akhir hidup kita, karena Yesus sungguh telah mengasihi kita dan mati bagi kita.
kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan telah menyertai akan ibadah kami. Kami bersyukur, berterima kasih kami hari ini boleh memuji Tuhan, menyembah Tuhan, dan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus tolong setiap kami agar kami boleh menjadi anak yang takut akan Tuhan, mengasihi Tuhan, dan setia mengiring Engkau sampai akhir hidup kami. Tuhan Yesus, kami menyerahkan akan kehidupan kami sepanjang minggu ini ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus yang senantiasa akan menyertai kami, menyertai akan papa mama kami, keluarga kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Halo adik-adik, sekarang kita akan melakukan aktivitas. Aktivitas hari ini adalah adik-adik membantu orang tua melakukan pekerjaan rumah. Seperti contoh ini. Jangan lupa untuk mengambil foto seru bersama papa mama saat melakukan pekerjaan rumah tersebut. Minta tolong kepada papa mama untuk mengirimkan foto ke Lause sekolah minggu kalian. Langsung gak sabar nih lihat foto seru kalian bersama papa mama. Sampai jumpa di aktivitas sekolah minggu selanjutnya. Teman-teman, ibadah kita sudah selesai. Tetap setia beribadah ya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai jumpa.